Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 13 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, menuntun dan mengajar kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Rahel Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Renungan kita pada malam hari ini, 13 November 2025 berjudul, Waspadalah terhadap penolakan. Ayat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 40 dan 41 berbunyi, mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ketika Allah menggerakkan hati manusia untuk menarik mereka kepada Kristus, seolah-olah suatu kuasa yang kuat datang atas mereka, dan mereka percaya, lalu menyerahkan diri mereka kepada pengaruh roh Allah. Tetapi jika mereka tidak mempertahankan kemenangan berharga yang telah Allah berikan, jika mereka membiarkan praktik dan kebiasaan lama bangkit kembali dan menikmati hiburan atau kemewahan duniawi, jika mereka mengabaikan doa dan berhenti melawan kejahatan, maka godaan setan diterima dan mereka dituntun untuk meragukan kebenaran pengalaman mereka sebelumnya. Mereka mendapati bahwa mereka lemah dalam kekuatan moral dan setan menyatakan kepada mereka bahwa tidak ada gunanya bagi mereka untuk mencoba menjalani kehidupan Kristen. Dia berkata, pengalaman yang Anda pikir berasal dari Allah hanyalah hasil dari emosi dan dorongan yang tidak semestinya. Begitu manusia menerima anjuran si jahat ini, anjuran tersebut mulai tampak masuk akal, dan kemudian mereka yang seharusnya lebih tahu, yang telah memiliki pengalaman lebih lama dalam pekerjaan Allah, mengikuti anjuran setan, dan Roh Kudus pun berduka dari jiwa. Ada orang-orang yang hampir tanpa disadari mengambil posisi ini, yang akan segera pulih ketika mereka menyadari apa yang mereka lakukan. Tetapi ada orang lain yang akan terus menolak Roh Kudus, hingga penolakan tersebut tampak bagi mereka sebagai suatu kebaikan. Meragukan perwujudan Roh Kudus adalah hal yang berbahaya, karena jika agen ini diragukan, tidak ada daya cadangan yang tersisa untuk bekerja dalam hati manusia. Mereka yang menghubungkan pekerjaan Roh Kudus dengan agen manusia dengan mengatakan bahwa suatu pengaruh yang tidak semestinya telah menimpa mereka sedang memutus jiwa mereka dari sumber berkat. Dikutip dari The Review and Herald 13 Februari 1894. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini berbicara mengenai proses perubahan yang dimulai dengan penarikan Roh Allah dalam hati manusia yang menggerakkan mereka untuk percaya kepada Kristus dan menyerahkan diri kepadanya. Namun, perubahan ini tidak otomatis bersifat permanen. Ada tantangan dan godaan yang bisa menggagalkan kemenangan rohani tersebut jika orang percaya tidak berusaha mempertahankannya. Jika mereka membiarkan praktek dan kebiasaan lama bangkit kembali dan menikmati hiburan atau kemewahan duniawi, jika mereka mengabaikan doa dan berhenti melawan kejahatan, maka godaan setan diterima dan mereka dituntun untuk meragukan kebenaran pengalaman mereka sebelumnya. Orang percaya, umat-umat Allah, harus waspada terhadap keraguan dan yang akhirnya menolak Roh Kudus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan roh. Roh nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 13 Februari tahun 1894 paragraf 5 berkata, kami berharap dan berdoa agar mereka yang telah dikunjungi oleh Roh Kudus Allah tidak jatuh ke dalam kendali setan dan dengan demikian menjerumuskan diri mereka dalam ketidakpercayaan sehingga mereka salah paham, salah menafsirkan dan mengabaikan gerakan Roh Allah yang mendalam. Hingga kegelapan seperti selubung kematian menyelimuti mereka dan tak seberkas cahaya pun dari sorga menembus kegelapan pekat yang telah menyelimuti mereka. Semoga tak seorang pun menolak Roh Allah hingga Tuhan berkata, ia telah bersekutu dengan berhala-berhalanya, biarkanlah ia. Mereka telah mencela pekerjaan Allah dan setan telah bersukacita dalam kuasanya. Gereja Allah harus menjunjung tinggi panji-panji kudusnya, mewartakan kepada dunia bahwa ia telah dipilih Allah dari dunia, agar melalui kasih karunia dan kebenaran, ia dapat berada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Sekedar pengakuan kesalehan, sebuah nama yang terdaftar dalam buku-buku gereja atau keanggotaan jemaat atau perkumpulan tidak menjadikan seseorang anak Allah. Untuk menjadi orang Kristen sejati, seseorang perlu diperbaharui dalam pengetahuan dan kekudusan sejati, keluar dari dunia dan terpisah serta berbeda dari adat istiadat dan semangatnya. Hidup Kristen adalah kerjasama berkelanjutan dengan Roh Kudus, menjaga hati terbuka, tekun dalam doa, dan waspada terhadap godaan serta keraguan akan menjaga kita tetap kuat dan bertumbuh dalam iman. Selanjutnya, Roh nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 13 Februari 1894 paragraf 7 berkata, mereka yang bekerja bersama Allah akan melihat seperti juru selamat kita kemerosotan moral yang merajalela di dunia dan akan melakukan segala upaya yang memungkinkan untuk mengarahkan manusia kepada juru selamat yang mengampuni dosa. Mereka akan menunjukkan minat yang kuat untuk membangkitkan mereka yang mati dalam pelanggaran dan dosa. Mereka tidak hanya akan berdoa bagi mereka yang binasa, tetapi akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan mereka. Pelayan Kristus yang dipenuhi dengan roh dan kasih gurunya akan bekerja keras agar karakter Allah dan anaknya dapat dinyatakan dengan cara yang paling utuh dan jelas. Ia akan berusaha agar pendengarnya memiliki pemahaman yang cerdas tentang karakter Allah, agar kemuliaannya diakui di bumi. Karenanya roh nubuat di dalam Gospel Workers 92 halaman 45 paragraf 1 berkata, begitu seseorang bertobat, di dalam hatinya muncul keinginan untuk memberitahu orang lain betapa berharganya sahabat yang telah ia temukan di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menguduskan tidak dapat terpendam di dalam hatinya. Roh Kristus yang menerangi jiwa dilambangkan oleh terang
yang menghalau segala kegelapan. Ia diibaratkan seperti garam karena sifatnya yang mengawetkan dan seperti ragi yang secara diam-diam mengerahkan kuasa pengubahnya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, anjuran setan yang tampak masuk akal tidak selalu datang dalam bentuk yang kasar atau jelas buruk, melainkan seringkali tampak rasional dan meyakinkan. Sehingga orang yang seharusnya bijak dan berpengalaman dalam iman pun bisa terjebak. Kesedihan Roh Kudus ketika orang mengikuti anjuran jahat tersebut, Roh Kudus berduka. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus memiliki peran aktif dan pribadi dalam mempengaruhi manusia, dan penolakan terhadapnya adalah sesuatu yang menyakitkan. Jadi, waspada terhadap penolakan Roh Kudus berarti kita harus selalu menjaga hubungan hidup dengan Roh itu melalui doa, taat membaca firman Allah, dan perlawanan aktif terhadap dosa, karena Roh Yesuslah atau Roh Kudus yang memeteraikan kita. Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Efesus, di dalam Efesus 4 ayat 30 berkata, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Bila mana kita menolak Roh Kudus atau Roh Yesus, maka tidak ada lagi cadangan bagi kita untuk dapat diselamatkan. Renungan malam di dalam Diesel Receive Power, halaman 326, paragraf 4 berkata, "Meragukan perwujudan Roh Kudus adalah hal yang berbahaya, karena jika agen ini diragukan, tidak ada daya cadangan yang tersisa untuk bekerja dalam hati manusia. Mereka yang menghubungkan pekerjaan Roh Kudus dengan agen manusia dengan mengatakan bahwa suatu pengaruh yang tidak semestinya telah menimpa mereka, sedang memutus jiwa mereka dari sumber berkat. Karena jika seseorang terus menolak pekerjaan Roh Kudus, tidak ada lagi sarana yang tersisa untuk membuatnya bertobat. Roh Kudus adalah agen terakhir yang menginsafkan kita dari dosa. Sebagaimana Rasul Yohanes berkata di dalam Yohanes 16 ayat 8. "Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, ketika seseorang berulang kali menolak atau meragukan Roh Kudus, maka lama-lama ia tidak lagi mampu membedakan suara Allah dari suara hatinya sendiri. Yesus sendiri memperingatkan, setiap dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Matius 12 ayat 31. Oleh sebab itu, waspadalah terhadap penolakan Roh Kudus atau Roh Yesus Kristus. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Biarlah kami mengizinkan Yesus masuk dan tinggal dalam hati kami melalui Roh-Nya saat mengetuk pintu hati kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar dapat mengabarkan Yesus anak Allah, satu-satunya jalan di mana permohonan doa kami sampai kepadamu. Dan hanya melalui Roh Yesus, kami diinsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, serta bertobat. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.